Warga Gerung Selatan, Lombok Barat dihebohkan dengan penemuan mayat wanita. Elemen lembaga swadaya masyarakat turun aksi di depan kantor PDAM Kabupaten Lombok Utara. Salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan warga Gerung Selatan, Lombok Barat dihebohkan dengan penemuan mayat wanita parubaya di dalam kamar tidurnya dengan kondisi membusuk. Korban diduga meninggal 5 hari lalu. Penemuan mayat wanita parubaya di dalam kamar tidurnya dengan kondisi membengkak menghebohkan warga di Kelurahan Gerung Selatan, Lombok Barat. Perempuan yang ditemukan meninggal dunia ini atas nama Wayan Salisah berusia 70 tahun, tinggal sendiri dan sesekali dikunjungi anak dan kerabatnya. Sejak 5 hari terakhir, korban tidak pernah keluar rumah. Sebelum kejadian, setiap pagi dan sore melihat korban membersihkan rumah dan bertutur sapa. Curiga dengan keadaan korban yang tidak pernah keluar rumah, tetangga bersama kerabatnya mendobrak pintu rumah tersebut dan menemukan korban tergeletak di lantai kamar tidurnya dengan kondisi meninggal dunia. Sebelumnya pernah cerita sakit? Kalau saya hidupnya memang ada, ya sama rematik sama tensinya rendah, cuma itu aja. Saya sempat di kemarin perawatan ibu kata beda keyakinan. Berarti klien yang belum makan ya? Tapi saya saya kemarin datang sini. Karena kadang sakit. Iya orangnya ini kawan. Polsek Gerung dan Polsek Lombok Barat langsung ke TKP untuk olah kejadian tempat perkara dan di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan seorang mayat wanita dan untuk identitas dari pihak keluarganya untuk kita panggil anaknya dan sebagainya. Dan sementara jenazah kita bawa ke rumah sakit. Untuk lebih lanjut kami dalam penyelidikan. Mayat perempuan parubaya ini dibawa ke Rumah Sakit Ripat Gerung untuk dilakukan visum, selanjutnya sembari menunggu pihak keluarga terkait tindakan yang akan diambil oleh keluarga. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Elemen lembaga swadaya masyarakat turun aksi di depan kantor PDAM Kabupaten Lombok Utara. Mereka memprotes kenaikan tarif PDAM sebesar 40%. Dengan membawa poster bertuliskan protes dan kecaman, dua lembaga masyarakat LSM Lombok Utara yakni Surah Agung menggelar aksi demo di depan PDAM Kabupaten Lombok Utara di Tanjung. Secara bergantian, demonstran melakukan orasi memprotes kenaikan tarif PDAM sebesar 40% karena dinilai sangat memberatkan konsumen. Para demonstran mendesak tarif PDAM diturunkan dan jika sampai hal itu tidak dilakukan, maka Direktur PDAM KLU diminta untuk mundur dari jabatannya. Jadi harapan kami saat ini, jika Anda tidak bisa menurunkan harga air tersebut, Anda mundur. Itu terhormat. Bagaimana kawan-kawan? Daripada dia tidak bisa menurunkan harga air, lebih baik minta dia mundur. Setuju? Oke. Terpisah selaku Direktur PDAM Lombok Utara Firmansyah menjelaskan kenaikan tarif dilakukan untuk alasan penghematan pemakaian air dan menutup biaya operasional PDAM serta besaran tarif PDAM ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Permendagri. Kenaikan tarif sebesar 40% tersebut juga telah dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat dan mendapatkan persetujuan. Semua kabupaten kota di NTB ini tarif batas atasnya itu adalah Rp8.735. Kalau di sini itu kita di Lombok Utara itu Rp4.094 di situ. Kalau kami berpatok ini sebenarnya KLU bisa menjual air itu
di range ini di antara 4.000 sampai 8.000 itu. Tapi pada kenyataannya kan kita mengkaji kemampuan masyarakat, jadi tidak kita kaku terhadap ini gitu. Pada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat, tarif air minimal 4.094, sedangkan di PDAM Lombok Utara, tarif paling mahal untuk pemakaian rumah tangga golongan C, keluarga mewah hanya sampai 3.800 dan yang paling murah 2.500 per meter kubik untuk pemakaian standar 10 meter kubik. Dari Lombok Utara, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Ratusan bangunan sekolah dasar di Kabupaten Lombok Tengah mengalami kerusakan. Dari 614 sekolah dasar, sebanyak 120 mengalami kerusakan. Dari 614 sekolah dasar di Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 120 mengalami kerusakan, terdiri dari rusak sedang hingga rusak berat. Data kerusakan sekolah ini berdasarkan pengusulan perbaikan dan sekolah yang rusak sebagian besar di Kecamatan Praia Barat Daya, Lombok Tengah. Sementara itu, sekolah yang akan mendapatkan anggaran perbaikan berdasarkan penilaian dari konsultan terkait tingkat kerusakan sekolah. Kalau kita lihat ranking per kecamatan ini dari ranking 1 sampai 10 ya sekitar 120-an. 120 SD. 120 SD. Ini menurut ranking. Ada juga kadang karena ini sifat usulan secara online, ya, adik-adik juga kan sudah tahu bagaimana. Yang 120 itu kondisinya seperti apa saja, Pak? Ya enggak sih terlalu berat, sampai sedang saja, sampai sedang. Titik terbanyak di mana itu yang 100? Ya, titik terbanyak. Lokasi terbanyak. Yang kondisi yang terbanyak di Praia Barat Daya. Sekolah-sekolah yang telah diusulkan untuk perbaikan tahun ini dipastikan akan terrealisasi pada tahun 2023 dengan jumlah bantuan anggaran sesuai tingkat kerusakannya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pasca pandemi COVID-19, Kerajaan Saudi Arabia mengeluarkan syarat ibadah haji pada tahun ini. Bagi calon jemaah haji terus tervaksin 2 kali. Dari kuota 4.084 calon jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat, sebanyak 2.042 jemaah calon haji Nusa Tenggara Barat yang dipastikan berangkat pada musim haji tahun ini. Terkait pelaksanaan haji di tengah pandemi COVID-19, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan syarat bagi calon jemaah haji yang menunaikan ibadah haji dengan syarat telah tervaksinasi 2 kali. Kepala Kemenak Nusa Tenggara Barat, Zaidi Abdad, memastikan 100% jemaah calon tahun ini telah tervaksinasi 2 kali, bahkan calon jemaah haji yang telah vaksin booster tidak dilakukan swab PCR pada saat keberangkatan ke Tanah Suci. Berdasarkan informasi ya, ini kan juga vaksinnya 1-2 kan, jadi vaksin 2 itu bisa diperbolehkan ya kan. Tapi itu syarat daripada Saudi kan. Tapi syukur-syukur masyarakat kita juga sudah vaksin 3. Kalau sudah 3 kan aman sudah kan. Karena besok juga harus ada PCR lagi 72 jam. Jadi selama kurang lebih ya 3 hari ya PCR-nya ya. Nah itu berlakunya sebelum berangkat. Ya. Kuota jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat ini dipangkas 50% dari total kuota calon jemaah haji 4.084 orang menjadi 2.042 orang. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB.